Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Mustami'in wal mustami'at, kita masih berada pada bab yang kedua dengan kitab Tauhid oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah, yaitu bab man haqqaqa tauhida dakhalal jannata bighairi hisab. Barang siapa yang merealisasikan tauhid, maka dia akan masuk surga dengan tanpa hisab. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan dalam bab ini dua ayat, yaitu surat An-Nahl ayat 120 dan surat Al-Mu'minun ayat 59. Maka kita sampai pada dalil yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah dalam bab ini, yaitu berkata Syekh Al-Mujaddid rahimana wa rahimahullah, wa an Husain bin Abdurrahman qala, dan dari Husain bin Abdurrahman dia berkata, kuntu inda Sa'id bin Jubairin faqala, suatu ketika aku pernah berada di sisi Sa'id bin Jubair. Lalu dia bertanya, ayyukum ra'al kawkabal ladhi inqaddal barihah, adakah di antara kalian orang yang semalam melihat bintang jatuh? Atau siapakah di antara kalian yang semalam melihat bintang jatuh? Ayyukum ra'al kawkabal ladhi qaddal barihah. Naam.
Fakultu ana, maka aku pun menjawab aku, yakni Husain bin Abdurrahman. Dia berkata, aku semalam melihat bintang jatuh. Summa qultu ama inni lam akun fi salatin walakinni ludiqtu. Kemudian aku berkata, sesungguhnya aku semalam itu bukan sedang sholat. Walakinni ludiqtu, akan tetapi aku terjaga semalam itu karena disengat binatang berbisa, dipatuk apa oleh kalajengking atau oleh ular. Ala kulli hal dipatuk sama binatang berbisa, sehingga Husain bin Abdurrahman malam itu terjaga. Bukan karena terjaga karena sedang sholat, tapi terjaga karena digigit sama binatang berbisa, kalajengking, katakanlah begitu. Qal fama sana'ta, maka Sa'id bin Jubair berkata, apa yang engkau lakukan? Jadi kalau begitu apa yang engkau lakukan? Engkau disengat sama binatang berbisa sehingga malam itu engkau terjaga, tidak tidur, sehingga lihat bintang jatuh. Kalau gitu apa yang engkau lakukan terhadap sengatan tersebut? Naam. Qultu, ketika dia berkata fama sana'ta, apa yang kau lakukan? Qultu irtaqaitu, maka kata Husain bin Abdurrahman, aku minta diruqyah. Aku minta diruqyah. Naam. Waktu itu dia ketika disengat sama binatang berbisa itu, maka dia meminta diruqyah. Ya, ruqyah itu sendiri adalah penyembuhan dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Aku meminta diruqyah. Kemudian kata Sa'id bin Jubair, qal fama hamalaka ala dhalik. Kata Sa'id bin Jubair, atas dasar apa engkau lakukan hal itu? yakni apa yang mendorong engkau untuk melakukan perkara tersebut. Dengan kata lain, atas dasar apa engkau minta ruqyah itu? Qultu hadithun haddatsana asy-Sya'bi.
Aku pun menjawab atas dasar suatu hadis yang telah diriwayatkan kepada kami oleh Asy-Sya'bi. Qala wa ma haddatakum. Sa'id bin Jubair bertanya lagi, apa yang dia ceritakan kepada kalian? Atau hadis apa yang dia sampaikan kepada kalian? Qultu haddatsana Buraidah bin al-Husayb annahu qala la ruqyata illa min ainin aw humah. Aku pun menjawab sebuah hadis yang telah bercerita kepada kami dari Buraidah bin Husayb. Dari Buraidah bin Husayb. Annahu qala, bahwa dia berkata, la ruqyata illa min ainin aw humah, yaitu tidak boleh ruqyah atau tidak ada ruqyah kecuali karena ain atau karena humah, terkena sengatan. La ruqyata, la inilah nafyu, peniadaan, yakni meniadakan ruqyah, yang tidak boleh ruqyah illa min ainin aw humah, kecuali karena ain atau karena humah. Naam. Humah itu penyakit sengatan, sengatan binatang berbisa. Yani ain itu adalah pengaruh jahat yang disebabkan oleh rasa dengki seseorang melalui pandangan matanya. Naam. Atau dengan bahasa lebih singkatnya, lebih umumnya, ain itu adalah penyakit mata. Suatu penyakit yang disebabkan karena pandangan mata yang hasad dari seseorang. Mata yang penuh dengan kedengkian memandang seseorang, maka dengan sebab itu orang itu bisa terkena suatu penyakit dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan penyakit ain. Maka ketika Husain bin Abdurrahman menyebutkan hal tersebut, qal Sa'id bin Jubair pun berkata, qad ahsana man intaha ila ma sami'a, walakin haddatsana ibnu Abbasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Kata Sa'id bin Jubair, sungguh baik sikap seseorang yang telah mengamalkan apa yang dia dengar, atau sungguh baik seseorang telah sampai pada apa yang dia dengar, yakni dia beramal dengan apa yang telah dia dengar. Itu sikap yang baik. Walakin haddatsana ibnu Abbasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Akan tetapi dalam hal ini
Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu telah menyampaikan kepada kami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dari Sa'id bin Jubair ini sebutkan hadis, ya, sebutkan hadis Nabi. Begitu juga Husain bin Abdurrahman, dia sebutkan hadis. Begitu dia ruqyah, meminta diruqyah karena sengatan penyakit hewan berbisa, dia bangun di atas hadis Nabi yang mengatakan tidak boleh ruqyah kecuali karena penyakit ain atau penyakit sengatan binatang berbisa. Disebutkan hadis. Ya, karena dia beramal di atas dalil, Sa'id bin Jubair pun tidak menyalahkan dia. Sa'id bin Jubair pun mengatakan itu sikap yang bagus, seorang yang beramal dengan hadis yang telah sampai kepadanya. Tapi ada hadis lain yang didengar oleh Sa'id bin Jubair. Maka dari itu Sa'id bin Jubair pun menyebutkan hadis yang dia dengar. Ya, ini sikap yang bijak. Ya, bukan kemudian orang sampaikan hadis kemudian ini tidak pakai hadis itu. Ya, Anda tidak beramal dengan hadis tersebut. La haula wa la quwata illa billah. Ya, kata Sa'id bin Jubair, akan tetapi dalam hal ini Ibnu Abbas telah menceritakan kepada kami dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Uridat alayyal umam fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-raht wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun." Yaitu kata Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, telah ditampakkan kepadaku umam, yaitu beberapa umat, fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-raht, maka aku pun melihat seorang nabi yang bersama dengan sekelompok orang. Ditampakkan, diperlihatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam umat-umat yang telah lalu. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seorang Nabi yang bersama dengan sekelompok orang pengikutnya. Ya, tidak banyak. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan, dan seorang nabi yang bersama dengannya hanya 1 dan 2 orang saja. Dia punya, Nabi lihat lagi di salah satu sudut ada seorang nabi bersama umatnya sedikit. Lihat lagi di sudut yang lain ada seorang nabi bersama dengan pengikutnya, umatnya itu ada 1 dan 2 orang saja. Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun, dan seorang nabi, yakni nabi yang lain yang tidak punya pengikut. Ya, ini yang tidak ada seorang pun bersama dengannya. Nabi ini tidak punya pengikut. Ya. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Nabi itu seorang diri. Laisa ma'ahu ahadun, tidak ada seorang pun yang menyertainya. Idrufi ali sawadun adhimun fadhanantu annahum ummati, maka tiba-tiba diperlihatkan kepadaku sekelompok orang yang banyak jumlahnya. Fadhanantu annahum ummati, maka aku pun menyangka kelompok yang banyak itu adalah umatku. Faqila li hada Musa wa qaumuhu, namun ternyata dikatakan kepadaku ini Musa alaihi salatu wassalam dan umatnya, pengikutnya. Jadi ditampakkan kepada Nabi itu umat-umat sebelumnya, maka Nabi melihat ada sekelompok orang
Ya, ada seorang nabi bersama sekelompok orang. Nabi lihat lagi, di sana ada seorang nabi lagi dengan 1 orang dan 2 orang saja. Nabi lihat lagi, di sana ada seorang nabi yang tidak ada seorang pun yang menyertainya. Tiba-tiba ditampakkan kepada Nabi 1 kelompok orang yang banyak, maka Nabi sudah berbesar hati kalau itu adalah umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dikatakan kepada beliau, hadza Musa wa qaumuhu, bukan umatmu itu adalah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam dan kaumnya. Fanadartu fa idza sawadun azimun, maka tiba-tiba aku pun melihat lagi sekelompok orang yang jumlahnya juga sangat banyak. Jumlahnya juga sangat banyak. Faqila li hadhihi ummatuka wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekelompok umat yang sangat banyak itu adalah umatmu. Adalah apa? Umatmu. Naam. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adabin. Dan apa dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara mereka, di antara umatmu yang banyak itu ada sab'una alfan, ada 70.000 orang yang yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adabin, yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. 70.000 ya. 70.000 dari mereka yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Dikatakan demikian. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hal tersebut, kata Ibnu Abbas dalam menceritakan hadis ini, kata Ibnu Abbas, "Tsumma nahadha fadakhala manzilahu." Kemudian Nabi bangkit lalu masuk ke dalam rumahnya. Nabi selesai bersabda begitu, ya Nabi masuk. Jadi Nabi mulai bersabda itu mulai dari kalimat uridat alayyal umam, ditampakkan, diperlihatkan kepadaku umat-umat sebelumku. Ya, sampai pada kalimat bersama dengan mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Sudah Nabi sampai di situ, terus tsumma nahadha fadakhala manzilahu, kata Ibnu Abbas, Nabi bangkit dari duduknya lalu beliau masuk ke rumahnya, tinggalkan para sahabat. Beliau tinggalkan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, yang waktu itu sedang apa? Mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Fakhadhan nasu fi ulaik, maka para sahabat pun mulai memperbincangkan tentang mereka. Tentang siapa? Tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab itu. Soalnya kan di sini Nabi tidak jelaskan siapa mereka. Begitu Nabi bilang ada 70 orang dari umatku itu yang nanti masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, sudah Nabi masuk. Selesai itu sudah Nabi masuk, tinggalkan sahabat. Maka sahabat mulai memperbincangkan siapa mereka itu. Faqala ba'duhum fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara para sahabat ada yang mengatakan
bahwa mereka adalah orang-orang yang menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya, yaitu orang-orang yang bersahabat dengan Nabi. Yani mereka menyebutkan apa perkiraan mereka, dugaan-dugaan mereka. Karena mereka memperbincangkan siapa 70.000 orang itu, maka sebagian mereka memperkirakan barangkali 70.000 orang itu adalah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala ba'duhum fala'allahum alladzina wulidu fil Islam. Maka sebahagian di antara mereka lagi ada yang berpendapat barangkali mereka itu adalah orang-orang yang lahir dalam Islam. Lahir dalam Islam. Ya, dia lahir sebagai muslim dari keluarga yang muslim. Falam yusyriku billahi syai'a, dan mereka tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Jadi masing-masing di antara sahabat itu saling mengeluarkan perkiraannya, dugaannya, pendapatnya. Ada yang mengatakan begini dan ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan 70.000 orang itu barangkali adalah para sahabat Nabi, sedangkan ada pula yang mengatakan 70.000 orang itu barangkali yang lahir dalam keadaan Islam dan tidak berbuat syirik. Ya. Nah, wadakaru asya'a. Kata Ibnu Abbas, dan mereka menyebutkan, mereka menyebutkan berbagai macam perkiraan yang lainnya. Ya, ada lagi yang memperkirakan yang lain selain daripada dua ini, ya. Tapi tidak dijelaskan di sini oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menukilkan kepada kita dua perkara ini saja. Yang lain lagi ada yang membincangkan barangkali mereka itu adalah ini dan demikian dan demikian. Yang lain lagi mengatakan barangkali mereka itu adalah demikian dan demikian, begitu terus. Mereka menyebutkan berbagai perkara. Nah, fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun keluar menemui para sahabat, fa'akhbaruhu, lalu mereka penasaran dengan 70.000 orang itu, maka mereka menyampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini mereka sampaikan rasa penasarannya, bahwa ya mereka ini bilang 70.000 orang itu adalah siapa, ya ini mereka ini bilang 70.000 orang itu adalah siapa. Ya, mereka ngadu kepada Rasulullah tentang rasa penasaran mereka terhadap siapa 70.000 orang tersebut. Setelah mendengar hal itu, faqal, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, humul ladina la yastarquna wa la yaktawuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. 70.000 orang itu adalah mereka orang-orang yang tidak pernah meminta ruqyah. Tidak pernah meminta ruqyah. Padahal tadi sahabat, ya, padahal tadi Husain bin Abdurrahman itu meminta ruqyah karena mendengarkan hadis yang diriwayatkan dari Asy-Sya'bi. Iya, dia minta ruqyah. Tapi kemudian sikapnya itu ditegur atau disampaikan hadis pembanding oleh Sa'id bin Jubair. Ya sudahlah. Kalau engkau beramal dengan ilmu bahwa la ruqyata illa fi ainin, ya tidak ada ruqyah kecuali la ruqyata illa min ainin au humah, tidak ada ruqyah kecuali pada penyakit ain atau sengatan, ya sudah, itu baguslah engkau beramal dengan ilmu. Tapi ini ada hadis yang kayak gini, yaitu apa?
alladzina la yastarquna wa la yatatayyaruna wa la yaktawuna wa ala rabbihim yatawakkalun. 70.000 orang yang masuk surga itu adalah mereka yang tidak pernah meminta ruqyah, tidak bertatayyur, dan tidak melakukan kai. Melakukan kai. Kai itu pengobatan dengan cara bakar besi. Ya. Pengobatan dengan cara bakar besi lalu ditempelkan di yang luka itu, namanya kai. Nah, mereka itu orang yang pertama tidak meminta ruqyah, yang kedua tidak melakukan tatayyur, yang ketiga tidak melakukan pengobatan dengan cara kai, dan yang keempat mereka adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang semata-mata bertawakal kepada Rabb-nya. Ini. Jadi Nabi tidak sebutkan bahwa mereka itu adalah fulan dan fulan, tidak sebutkan nama. Tapi Nabi sebutkan siapa saja yang ada pada dirinya 4 perkara ini, maka dialah yang termasuk di antara 70.000 orang tersebut. Nabi sebutkan sifat-sifat, amalan-amalan yang apabila seseorang berada di atasnya, maka dia termasuk di antara 70.000 orang itu. Yaitu apa? Tidak meminta ruqyah, tidak bertatayyur, tidak melakukan kai, dan bertawakal hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tawakal yang sempurna ya. Kalau kita lihat memang orang yang tidak meminta ruqyah, tidak bertatayur, tidak melakukan kai, intinya termasuk di antara kriteria rasa tawakal yang sempurna. Ya. Di samping Rasulullah juga menyebutkan bahwa mereka bertawakal. Ya. Nah. Maka kata Ibnu Abbas, faqala Ukasyah bin Mihsan, ketika mendengarkan hadis ini, Ukasyah bin Mihsan dia pun faqal, dia berkata, ketika didengar Rasulullah mengatakan kriteria 70.000 orang itu adalah demikian dan demikian, langsung Ukasyah bin Mihsan ini dia berkata, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar saya termasuk di antara 70 golongan itu. Faqal anta minhum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan engkau termasuk dari mereka. Ya. Jadi Ukasyah bin Mihsan ini termasuk di antara 10.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ketika mendengarkan hal itu, tsumma qama rajulun akhar, seseorang yang lain dia dengar, dia wah ini kesempatan bagus, dia berdiri, faqal, dan dia berkata, ud'ullaha ayyaj'alani minhum, doakanlah kepada Allah ya Rasulullah agar saya juga termasuk di antara mereka. Tapi Rasulullah dengan kebijaksanaannya, Rasulullah enggak katakan, engkau tidak. Ya, bukan kayak gitu. Engkau tidak berhak bersama dengan 70 golongan itu. Atau engkau ketinggalan. Tidak kayak gitu. Tapi kata Rasulullah, sabaqaka biha Ukasyah. Ukasyah sudah mendahului engkau. Sudah cukup. Nah, ya ini Rasulullah tutup pintu supaya jangan banyak yang datang minta. Coba aja kalau begitu dia, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani minhum, doakanlah kepada Allah agar jadikan saya termasuk dari mereka. Rasulullah katakan anta minhum. Satu lagi diri, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani minhum, doakan kepada Allah agar saya termasuk dari mereka. Rasulullah katakan anta minhum. Oh, semua bisa minta. Ya, semua bisa minta. Tapi Rasulullah tutup pintu ini. Rasulullah tutup pintu ini dengan mengatakan sabaqaka biha Ukasyah. Ukasyah sudah mendahului engkau.
Sudah tidak ada lagi orang yang bisa minta kesempatan ini. Sudah tutup. Ya, selesai. Pintunya sudah tertutup. Begitu hadis ini disebutkan. Maka ikhwana fiddin azza-jalla wa iyyakum, hadis ini adalah hadis yang agung ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Pertama-tama kita katakan bahwa hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Meskipun di dalam riwayat Muslim itu ada kalimat ya, pengganti dari layak tawuna itu adalah di sini kan la yastarquna wala yarquna. Mereka tidak meminta ruqyah dan mereka tidak meruqyah. Tetapi kalau dalam riwayat Bukhari tidak, mereka tidak meminta ruqyah dan mereka tidak bertatayur dan mereka tidak melakukan kai. Jadi kalimat mereka meruqyah itu tidak ada dalam riwayat Bukhari. Hanya ada dalam riwayat Muslim. Tapi ada sebagian ulama mengatakan kalimat itu adalah kalimat yang syadz, kalimat yang dianggap dhaif, menyelisihi. Ala kulli hal ini bukan pembahasan, tetapi ikhwana fiddin azza-jalla wa iyyakum, dalam hadis yang mulia ini ada beberapa faedah penting ya. Yang pertama, secara umum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita kriteria 70 orang dari umatnya yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. 70.000 orang dari umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Naam. Kita tahu ya, kita tahu bahwa orang-orang yang merealisasikan tauhid itu mereka insyaallah ta'ala mereka pasti masuk surga ya, berdasarkan riwayat yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Hanya saja tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh mereka dalam masuk surga itu berbeda-beda ya. Ada kelompok yang langsung masuk surga begitu saja tanpa hisab dan tanpa adab. Ada kelompok yang masuk surga itu dengan adab yang ringan, yang hanya ditampakkan saja kepada mereka begitu. Ada juga kelompok yang masuk surga dengan dengan hisab yang munakasyah, dengan hisab yang rinci. Ya, diperiksa satu persatu daripada dosa-dosa mereka itu. Naam. Ya. Jadi kalau orang yang dihisab dengan hisab yang ringan, ditampakkan saja kepada mereka, ya, kemudian mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ya. Adapun kelompok yang dihisab dengan hisab yang rinci, ya mereka akan masuk ke dalam surga, ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar kemaksiatan mereka. Kemudian mereka akan pindah, setelah selesai mereka akan pindah ke surga. Ya, ini alias mereka tidak kekal di neraka. Nah, 70 orang yang memenuhi kriteria ini disebutkan dalam hadis ini bahwa mereka akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Secara umum kriteria mereka. Yaitu kriteria mereka yang di sini terdapat adalah yang pertama, yaitu mereka tidak meminta ruqyah. Yang kedua adalah mereka tidak melakukan tatayur. Tatayur itu merasa bernasib sial.
atau bersikap pesimis karena dengar suara burung atau yang semisal. Ada burung berteriak, wah burung ini yang teriak-teriak bawa bencana. Nah, ini tatayur, syirik. Ada ayam kukuruyuk depan pintu, sudah, saya sudah tahu nanti sebentar mau datang tamu. Ini tatayur, ya. Ini apa? Tatayur, salah satu jenis dari jenis kesyirikan, ya. Nah, burung teriak kok Anda repot, ya. Nah, sibuk, tatayur. Kemudian apa? Yang ketiga, mereka tidak melakukan yaitu mereka tidak berobat dengan cara menempelkan besi panas ke bagian tubuh yang sakit. Apakah luka, apakah penyakit kulit, atau yang semisal, ya. Mereka bakar besi sampai sangat panas, kemudian ditempelkan ke dalam ke tubuh yang sakit itu. Tidak demikian. Yang keempat adalah mereka benar-benar bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, ada 4 perkara di sini yang kemudian kita ulas, kita bahas pada hadis yang mulia ini. Yang pertama berkaitan dengan hukum meminta ruqyah. Hukum apa? Meminta ruqyah. Bahwa ketahuilah ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, pada asalnya ruqyah yang syar'i itu apabila dibutuhkan maka boleh saja hukumnya, ya. Tetapi kemudian para ulama berselisih pendapat tentang hukum meminta ruqyah. Ya, ruqyah yang syar'i dibolehkan itu kalau Anda meruqyah diri Anda sendiri atau Anda meruqyah tanpa diminta misalnya, ya. Para ulama mengatakan hukum asal boleh saja. Tetapi ketika meminta ruqyah ini terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Naam. Sebagian para ulama mereka berdalil dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimana wa rahimahullah, adalah man istata'a minkum ayyam fa'akhahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memberi manfaat kepada saudaranya, maka hendaklah dia lakukan. Termasuk di antara ruqyah. Ala kulli hal, dari perselisihan pendapat di antara para ulama tentang hal tersebut, dari literatur yang telah kita periksa dan kita kaji, di antaranya Syarah Kitabut Tauhid oleh Al-Allamah Ibnu Baz rahmatullah alaih, kemudian Syarah Kitabut Tauhid yang namanya Fathul Majid, kemudian Syarah Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Al-Allamah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Maka ana simpulkan meminta ruqyah kalau tidak sangat dibutuhkan itu hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ini ruqyah yang syar'i. Ruqyah yang syar'i. Kemudian di sini ada beberapa catatan. Meskipun asalnya ruqyah itu adalah boleh, tetapi ada beberapa catatan yang harus diperhatikan, yaitu tidak dilakukan secara berjamaah sebagaimana ruqyah masal yang akhir-akhir ini sedang populer di negara Republik ini. Karena para ulama sendiri mengatakan bahwa ruqyah masal itulah aslalaha, tidak ada asalnya. Tidak ada pernah dipraktekkan oleh seorang salaf pun. Naam. Kemudian yang kedua, tidak mendirikan madrasah ruqyah.
Ada orang-orang di zaman sekarang ini karena ruqyah ini populer, bisa jadi komoditi, maka mereka mendirikan madrasah-madrasah ruqyah, pelatihan-pelatihan untuk ruqyah. Kemana-mana adakan pelatihan ruqyah, tarifnya sekian dan sekian, pesertanya ya demikian dan demikian, ya ini batil. Yang ketiga, tidak dilakukan dengan cara-cara yang muhdats, cara-cara yang baru, seperti meruqyah di dalam kolam renang sambil berenang. Ya, ada akhwat katanya kenal jin, masuk dalam kolam renang sambil renang, ya para peruqyahnya di atas kolam renang sambil ruqyah. Batil, sungguh batil. Nah, di samping itu, ruqyah yang syar'i adalah ruqyah yang terambil dari ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan catatan semata-mata menyandarkan kesembuhan itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kesembuhan itu bukan datang dari kekuatan ruqyah, atau bukan datang dari kehebatannya orang yang meruqyah, ya, tetapi semata-mata kesembuhan itu datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kemudian yang berikut, sang peruqyah harus memahami kondisi. Dalam artian, jangan sampai dia tersibukkan dengan amalan ruqyah yang melalaikan dia dari amalan yang jauh lebih penting. Misalnya bertolibul ilmi, mengajarkan orang tauhid, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, ya, dan lain-lainnya. Ya, kita lihat di zaman ini kadang-kadang manusia berdatangan kepada para ustadz itu bukan untuk mempelajari ilmu agama, tapi minta ruqyah. Nah, ini musibah. Yang ada dalam pikiran mereka bagaimana menyingkirkan musibah-musibah yang bersifat dunia. Padahal mereka tidak paham bahwa musibah yang paling besar menimpa mereka adalah musibah yang berkaitan dengan agama. Agama mereka, ya, sholatnya saja pontang-panting. Ya, Senin Kamis sholat, cuma hari Jumat itu pun datang khatib sudah di mimbar. Ya, itu dia tidak datang supaya diruqyah. Ini yang harus diruqyah supaya ibadahnya bagus. Ya, nah, maka kemudian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, inilah beberapa perkara yang harus diperhatikan. Kemudian lebih dari itu semua, di dalam meruqyah itu tidak boleh ada ikhtilat, juga tidak boleh ada tabarruj. Naam. Yang kedua adalah berkaitan dengan kai, hukum berobat dengan cara kai. Di dalam hal ini pun para ulama berselisih pendapat, yaitu ada sebahagian ulama yang secara mutlak memakruhkan hukum berobat dengan cara kai. Mutlak bagi mereka makruh. Alasannya ya karena berobat dengan cara kai itu mirip dengan bentuk penyiksaan dengan api. Ya, sementara telah maklum bagi kita bahwa datang dalam riwayat yang berhak menyiksa dengan api itu hanyalah pencipta api, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah,
Sementara di dalam riwayat lain telah datang di dalam riwayat yang sahih disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam sunannya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan qai terhadap Sa'ad bin Mu'adz, dan beliau juga pernah mengutus seorang tabib, seorang ya katakanlah dokter di zaman itu untuk melakukan qai terhadap sahabat Ubay bin Ka'ab. Terhadap apa? Sahabat Ubay bin Ka'ab. Rasulullah melakukan qai terhadap sahabat Sa'ad bin Mu'adz, itu ada dalam riwayat Muslim. Sementara Rasulullah mengutus tabib untuk mengobati Ubay bin Ka'ab dengan cara qai, itu ada dalam riwayat Ibnu Majah. Maka di sini ada di satu sisi dalam hadis yang kita bacakan bahwa kriteria orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab adalah orang yang tidak melakukan qai. Apa sih kalau begitu hukum qai itu? Ya, sebagian ulama mengatakan makruh secara mutlak yang kita katakan tadi, tapi sebagian ulama juga berdalil dengan Rasulullah melakukan qai dan bahkan pernah mengutus orang untuk melakukan qai. Sebab itu dalam kondisi demikian, pendapat yang paling menengah adalah apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, bahwa beliau menggabungkan dalil-dalil yang ada antara yang melarang dan yang menunjukkan kebolehannya, sehingga beliau mengatakan bahwa larangan dari berbuat qai itu adalah maksudnya adalah qai yang diyakini zatnya sebagai penyembuhan. Naam. Ya, kalau seorang dia yakini bahwa semata-mata qai itulah yang melakukan yang menyembuhkan, sehingga dia meniadakan rasa tawakal kepada Allah tabaraka wa taala, ini yang dilarang mutlak. Ya. Nah, ya kalau kondisinya seperti ini, maka masuk dalam semua jenis pengobatan. Pengobatan apa saja yang apabila seseorang berkeyakinan bahwa kesembuhan itu semata-mata datang dari zat pengobatan tersebut, maka ini hukumnya dilarang, haram. Karena dia meniadakan tawakal. Misalnya minum obat, semata-mata sembuhnya ini karena obat. Kalau tidak ada obat dia stres, gimana saya harus minum obat ini? Kalau tidak minum obat ini nanti bisa mati, ya, dan seterusnya. Padahal kesembuhan itu bukan dari obat itu hanyalah sebab saja. Ini menyediakan nilai tawakalnya kepada Allah. Ini dilarang. Maka pengobatan apapun apabila meniadakan nilai tawakal, larang mutlak. Ya. Nah. Atau yang dilarang daripada melakukan qai itu ada dua, ada kemungkinan yang kedua, atau orang yang terburu-buru melakukan qai tanpa mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudaratannya. Begitu ada sakit sedikit langsung qai, ada sakit langsung qai. Kayak sekarang ini apa-apa dikit langsung operasi, dikit-dikit langsung operasi. Karena kalau nggak operasi bisa mati. Ya, ini keliru. Kalau kayak gini, ya bisa-bisa operasi itu dilarang juga mutlak. Ya, dilarang bisa jadi. Ya, ini harus melalui pertimbangan yang matang. Nah, ini kemungkinan kedua. Sebab itu kalau qai itu dilakukan dengan menyandarkan kesembuhan itu kepada Allah semata-mata, ya, kemudian dilakukan dengan pertimbangan yang sudah cukup matang, lalu karena kondisinya terpaksa untuk melakukan qai, maka dalam kondisi demikian diperbolehkan, ya, kondisi demikian diperbolehkan. Inilah yang ana yakini dari ulasan Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Fathul Bari. Wallahu
taala a'lam bis-shawab. Yang berikut yaitu tentang tatayyur. Tentang apa? Tatayyur. Tatayyur itu adalah merasa bernasib sial atau bersikap pesimis karena mendengar suara burung atau yang semisal. Ini asalnya tatayyur. Kemudian pada perkembangannya tatayyur itu melebar kemana-mana, sampai ke tangan gatal mau dapat uang, mata bergerak mau lihat orang, ya, dan seterusnya. Ini semua adalah tatayyur, termasuk salah satu jenis dari jenis-jenis kesyirikan. Termasuk apa? Salah satu jenis dari jenis-jenis kesyirikan. Dan insyaallah ta'ala pembahasan detail tentang tatayyur ini akan disebutkan pada bab berikutnya insyaallah ta'ala. Kemudian yang berikut, faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, bahwa hadis ini menunjukkan kepada kita tentang sikap ahlul ilmi, yaitu orang-orang yang mempunyai ilmu, itu mereka mempunyai sikap yang bijak, yaitu dalam berdiskusi tentang permasalahan agama, yaitu mereka tunduk kepada hadis Rasulullah, tunduk kepada nas. Itulah keutamaan mereka, ya. Nah, kalaupun ternyata mereka berjalan dengan ilmu, berjalan di atas nas, ya maka mereka kemukakan argumennya bahwa inilah dasar-dasar pengamalan dia dalam agama. Inilah sikap ahlul ilmi. Dan begitu mereka membantah, juga mereka membantah di atas ilmu. Dia juga menyebutkan nas-nas yang menjadi pijakannya. Ya, sebagaimana terjadi di sini antara sahabat Sa'id bin Jubair dan Husain bin Abdurrahman. Di mana Husain bin Abdurrahman mengamalkan ruqyah dibangun di atas ilmu, dalil yang telah sampai kepadanya. Kemudian Sa'id bin Jubair, dia menyampaikan sanggahan juga dengan menyampaikan ilmu. Menyampaikan ilmu. Nah, seolah-olah dia katakan ya sudah itu benar, tapi ada yang lebih afdal loh. Yang lebih afdal itu ini dia sebutkan dalilnya, yaitu apa? Termasuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Ini yang tidak melakukan perkara tersebut, gitu kan? Jadi itulah sikap yang patut diteladani dari sikap ahlul ilmi. Bukan asalnya nama asal debat, asal ngotot. Nah, kemudian yang nampak dari hadis yang mulia ini, bahwa sikap bijaksananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menutup pintu-pintu yang mengarah kepada kerusakan atau kepada sesuatu yang tidak disyariatkan, atau kebijaksanaan Rasulullah dalam menolak permintaan atas pertimbangan beliau. Tentu pertimbangan ini juga karena wahyu, ya. Jadi Rasulullah menolak sahabat yang setelah Ukasyah ini. Rasulullah mengatakan sabaqaka biha Ukasyah. Ukasyah sudah mendahului Anda terlambat. Ini Rasulullah menolak dia. Maka para ulama mengatakan orang ini, ya dia termasuk diantara ada sebagian mengatakan dia termasuk diantara orang-orang munafik. Wallahu alam, ya. Riwayatnya nanti kita pastikan lagi, tapi disebutkan demikian di dalam Fathul Majid
dan yang lainnya. Ala kulli hal Rasulullah menolak. Jadi Rasulullah menutup pintu ya dalam bab ini. Nah, yang kedua, yang berikutnya, faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, bahwa disinilah terdapat keutamaan orang-orang yang bersegera untuk kebaikan. Orang-orang yang bersegera untuk kebaikan, bahwa mereka karena kecepatannya, kesegeraannya, perlombaannya dalam kebaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan sia-siakan mereka sesuai dengan usaha kerja keras mereka dalam menggapai kebaikan tersebut. Begitu mendengarkan ada peluang seperti itu, sahabat Ukasha bin Mihsan tidak tunggu lama, langsung dia mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani minhum, doakanlah kepada Allah agar saya termasuk mereka. Kata Rasulullah, anta minhum. Begitu ada orang lain mau minta lagi, terlambat sudah, kalah cepat. Ya, maka di sini menunjukkan tentang apa? Keutamaan orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian. Nah, demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.